Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramdan Wiansa. Saya siswa binaan Aksel kelas program SMK 2 Bangsa Pelabuhan Ratu. Nah, di sini saya akan menyimpulkan video yang sudah saya tonton. Yang pertama menjelaskan tentang dropdown, diantaranya cara membuat menu dropdown atau data validasi, fungsi menu dropdown atau data validasi, bagaimana cara menggunakan data di validation di dalam Google Spreadsheet, bagaimana kita dapat menyesuaikan dropdown sesuai dengan data yang sudah divalidasi. Dan yang terakhir, mengaplikasikan fitur-fitur untuk membuat sebuah dropdown atau data validasi. Nah, jadi kesimpulannya, menu dropdown atau data validasi merupakan fitur penting dalam aplikasi pengolahan data seperti Google Spreadsheet yang memungkinkan kita untuk mengontrol jenis input data yang dapat dimasukkan ke dalam sel tertentu. Ini sangat berguna untuk menjaga konsistensi data dan meminimalkan kesalahan input, terutama saat bekerja dengan dataset besar atau kolaboratif. Proses pembuatan menu dropdown melibatkan langkah-langkah sederhana seperti kita memilih sel atau rentang sel, mengakses opsi validasi data, dan menentukan kriteria validasi seperti daftar item tertentu atau rentang data yang terkait. Nah, jadi fungsi utama dari menu dropdown atau validasi data adalah untuk membatasi input hanya pada pilihan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, data yang dihasilkan lebih terstruktur, memudahkan analisis, dan mengurangi risiko kesalahan akibat input yang tidak sesuai. Misalnya dalam skenario manajemen inventaris atau formulir data pelanggan. Fitur ini dapat memastikan bahwa hanya pilihan yang relevan yang diinput, seperti nama barang atau kategori tertentu. Di Google Spreadsheet, pengguna validasi data dimulai dengan memilih sel target dan membuka menu data, lalu validasi data. Dari situ kita dapat memilih jenis kriteria seperti list from a rank atau mengambil data dari sel tertentu, dan list of items atau memasukkan item secara manual. Ini memberikan kerutan dalam mengatur opsi dropdown sesuai kebutuhan spesifik. Selain itu, dropdown atau data validasi dapat dengan mudah disesuaikan berdasarkan data yang telah divalidasi sebelumnya. Misalnya, jika sumber data mengalami perubahan seperti penambahan atau penghapusan opsi, dropdown juga dapat diperbarui agar tetap relevan. Jadi ini memastikan bahwa validasi tetap akurat dan up to date dengan data terbaru yang tersedia. Jadi kita juga dapat menerapkan fitur-fitur pendukung seperti conditional formatting yang membantu memberikan tanda visual pada data yang tidak sesuai, serta pesan kesalahan yang muncul saat input tidak memenuhi kriteria. Jadi fitur ini memberikan notifikasi kepada pengguna bahwa input yang dimasukkan tidak valid, meningkatkan kontrol atas data yang masuk. Selain itu, ada opsi untuk menambahkan pencarian dropdown yang memudahkan pencarian dan pemilihan opsi di antara banyak pilihan. Jadi secara keseluruhan, pengguna menu dropdown atau validasi data sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja dengan memastikan data yang konsisten dan terkontrol. Fitur ini mendukung pengolahan data yang lebih terstruktur, terutama dalam lingkungan kolaboratif atau proyek yang melibatkan banyak data yang harus diatur dengan cermat. Nah, penjelasan video kedua tentang mengubah teks format. Di antaranya terdapat 3 jenis format teks pada Google Sheet. Bagaimana kita menggunakan rumus dari proper, upper, dan lower. Fitur suggest autofill, bagaimana cara mempraktikkan 3 jenis format teks. Nah, jadi kesimpulannya dari penjelasan tersebut adalah Google Spreadsheet menyediakan berbagai fitur untuk memformat teks guna menjaga konsistensi dan keterbacaan data. 3 jenis format teks yang sering digunakan adalah uppercase huruf besar, lowercase huruf kecil, dan propercase huruf pertama setiap kata kapital. Untuk mengubah format teks secara otomatis, Google Spreadsheet menyediakan rumus seperti upper, lower, dan proper. Rumus upper mengubah semua teks menjadi huruf besar, lower mengubah semua teks menjadi huruf kecil, dan proper mengkapitalisasi huruf pertama setiap kata. Pengguna rumus-rumus ini memungkinkan pengolahan data lebih efisien
dan menghindarkan pekerjaan manual yang memakan waktu. Jadi selain itu, fitur Suggest Autofile mempermudah penerapan pola format secara otomatis di seluruh kolom, sehingga menghemat waktu dengan menawarkan pengisian otomatis pada sel yang sesuai. Untuk mempraktikkannya, kita cukup memilih sel tujuan, memasukkan rumus yang sesuai dan menekan enter. Lalu kita menggunakan fitur autofile atau menyeret sel untuk menerapkan formula ke rentang sel lainnya. Fitur ini mendukung efisiensi dan memastikan hasil yang rapi serta profesional dalam pengolahan data. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.